fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La tansa salatana wa salamana ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Mubasyaratan hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nastamir mubasyaratan ila Ustadz Mardi, tafaddal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullah min qaulin bila ilmin wa astaghfirullah min qaulin bila amalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Baik, sebelum kita mulai materi kita, sebagai bentuk adab kita sebelum membaca sebuah kitab, kita ini dulu kirim al-Fatihah dulu ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa ila auladihi wa ila ashabihi wa ila ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'in ala ihsanin illa yaumiddin. Wa li jamil malaikatil muqarrabin wa li jamil anbiya'i wal mursalin wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca dulu salawat 20 kali. Salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Alhamdulillah kita sudah membacakan sholawat. Berarti kalau 20 kali 10, 200 kesalahan kita Allah ampunkan dosa kita, 200 derajat Allah angkatkan. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat dan doa tadi kita dimudahkan memahami faraid ini. Sekali lagi kita kirimkan Al-Fatihah untuk Syekh Ala dan Syekh Hisam karena saya ngambil syaratnya ke beliau. Al-Fatihah untuk Syekh Hisam Kamil Habib Musa Al-Azhari dan Syekh Ala Mustafa Naim Al-Azhari dan seluruh guru-guru saya yang di Indonesia, Ustaz Khotibul Umam, Ustaz Hanif Amrullah, dan Ustaz Fitri dari Padang. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, insyaallah kita belajar tentang asobah. Apa itu asobah? Nah, asobah ini secara bahasa artinya al-ihatatu, mengelilingi, atau bisa juga au qarabatur rajuli, kerabat laki-laki. Itu secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, makna asobah ini adalah istilahan man yarisu kullu tirkati indal infirad. Apa maknanya? Semua harta jika dia akan mendapatkan semua harta jika dia sendirian. Indal infirad. Wa ya'khudhul baqi ba'da akhadhi ashabil qurud, dan dia mengambil sisa setelah ashabul qurud. Ashabul qurud itu yang udah ketahuan seper itu. Dia dikasihkan ke seper itu baru nanti al-baqinya ke asobah ini.
wa furuduhum au la ya'khudhu syai'an min tilka listighraqiha. Atau maknanya adalah tadi mengambil harta sisa serta ashabul furud, kemudian tidak mengambil harta sama sekali karena hartanya sudah habis. Saya kasih contoh, misalkan ahli warisnya Ibn Fakot. Misalkan hanya Ibn aja di sini ya. Ibn. Cuman Ibn aja, berarti kan Ibn kan asobah. Nah, karena nggak ada sama sekali yang lain, berarti dia jami'ul mal. Semuanya buat dia. Makanya tadi kan saya bilang, kalau dia sendiri infirad, dia banyak, kemudian dia bisa sedikit, bisa nggak dapat sama sekali. Misalkan ininya cuman ahli warisnya cuman bintun misalkan. Oh bintun, bintun kan kalau nggak ada Ibn berarti setengah kan, karena jumlahnya sendiri. Nah, terus kan masih ada al-baqi di situ. Al-baqinya buat siapa? Buat bintun juga. Nah, itu namanya rot. Kalau Ibn itu memang asobah. Kalau bintun dia kan bagiannya nggak ada asobah, setengah dan 2/3 kan. Cuman dia ada namanya rot. Rot itu sisa yang tapi diberikan bukan kepada orang yang mendapatkan bagian asobah, tapi kepada orang yang misalkan bintun berarti buat bintun juga gitu. Jadi nanti ini permasalahan rot kita belum bahas ya masalah rot ya. Nanti mungkin minggu depan apa nama hijab ulam hajub, setelah itu baru aul dan rot gitu. Bintun berarti setengah kan, bintun karena nggak ada Ibn. Nah, kalau ada terus setengahnya buat siapa lagi? Buat bintun juga, namanya rot. Nah, sisa yang diberikan kepada yang selain kepada orang yang bukan mendapatkan bagian asoba. Kemudian ada yang dia asobanya banyak misalkan. Coba kita lihat di sini. Ini zaujun. Saya ini aja lah, pakai tangan aja lah, susah. Misalkan ini zaujun, ya kan? Zaujun 1/4, ibnun asoba si. Nah, kalau kita lihat di sini, zaujunnya 1/4 kan? Zaujun 1/4 berarti di sini 4 asal masalahnya kan? Penyebut dari zauj. Berarti ini 1, sisanya 3. Kalau kita hitung berarti ini kan kalau seandainya ada harta 1/4 kali 400 juta misalkan ya. Berarti ini coret-coret 100. Untuk zauj 100 juta, untuk ibnnya 3/4 kali 400. Coret-coret berarti 300 juta. Nah, makanya asoba itu kadang dia dapat banyak seperti ini, kadang dia dapat sedikit. Saya kasih contoh dia dapat sedikit, misalkan begini. Atau nggak dapat sama sekali. Zaujun 4. Zaujun dapat 1/4, ibn asoba. Amun sakik asoba kan, tapi dalam satu permasalahan tidak boleh ada 2 asoba. Maka asoba yang lebih dekat menghalangi asoba yang lebih jauh. Makanya kalau dalam di faraid itu ada yang mentarjih, ada yang tarjih bil jiha, ada yang tarjih bid daroja, ada tarjih koroba, lebih dekat dengan mayitnya. Berarti ini 4 ya. Ini kan 1/4 asoba, ini udah mahjub. Nah, berarti ini 4 bagi 4 kali 1 sama dengan 1, sisa 3. Nah, berarti asoba ini amun sakik berarti dia nggak dapat. Makanya asoba itu kadang-kadang dia sedikit, kadang banyak, kadang nggak dapat sama sekali. Kayak amun sakik nggak dapat sama sekali karena terhalang oleh Ibn. Ada yang dia kalau ini kan memang mahjub ya, Ibn dihalangi oleh amun sakik ini dihalangi oleh Ibn karena memang mahjub ya. Ada yang dia nggak mahjub tapi dia nggak dapat. Anak kasih contoh ini. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Iya, Kelihatan? kelihatan. Misalkan zaujun di sini. Ada zaujun, ada umun, ada bintani, ada akhun syakik. Zaujun dapat 1/4 karena memang ada keturunan, umun dapat 1/6 karena memang ada keturunan, bintani dapatkan 2/3, akhun syakik asoba. Nah, sekarang kita hitung di sini. 12 bagi 4 kali 1 sama dengan 3, 12 bagi 6 kali 1 sama dengan 2, 12 bagi 3 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8. 8 tambah 10, tambah 3, 13. Berarti 12 ke 13 ini aul. Berarti akun sakit yang tadinya dapat asoba, dia nggak dapat sama sekali, karena memang nggak ada sisa. Ya kan, padahal dia dapat asoba. Benar nggak? Halo, halo? Halo? Ya, Benar ya? Ustaz. Ya, Ustadz. Ah, Iya. Berarti ini kalau kita lihat asoba itu kadang dia dapat tapi dapatnya bisa sedikit, bisa banyak, ada kadang nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali itu bisa 2 kemungkinan. Yang pertama karena dia mahjub, karena nggak boleh ada 2 asoba sama amun syakik. Amun syakik kan di sini mohon maaf ini saya kasih sini. Syakik itu
itu masih amun tadi. Nah, dia maju kan, terhalang oleh Ibn. Tapi kalau ini dia nggak terhalang sebenarnya karena memang nggak ada sisa aja. Yang soal ini zaujun ummun bintani akun syakik ini 12 kasih, berarti ini aul kan. Sementara nggak ada sisa, 8 tambah 2 10 tambah 3 13. Udah lebih malah kan 12 ini. Oh, nggak ada lagi sisanya gitu kan. Nah, ini contoh asoba. Definisi dari asoba itu dia sisa. Intinya asoba itu adalah sisa. Sisanya bisa sedikit, bisa banyak, bisa nggak dapat sama sekali. Nggak dapat sama sekali karena memang dia majub ada dua asoba yang lebih dekat menghalangi asoba yang lebih jauh, atau memang karena dia memang nggak ada sama sekali juga sisanya gitu, bukan karena majub. Nah, seperti zaujun ummun bintani dan akun syakik ini, akun syakiknya asoba tapi dia nggak dapat. Gitu. Baik, kembali lagi. Nah, sekarang asoba itu halanya itu ada ini ya. Kenapa saya bilang tadi wa ya'khudul baqi ba'da akhadha ashabul furud. Jadi diambil dulu misalkan begini zaujun dapat seperempat nih. Terus ibnun asoba. Berarti kan dibagikan ke ashabul furud dulu. Kan kita untuk mengetahui asal masalah dari zauj sama ibn kan dari penyebutnya zauj karena ini asoba kan nggak mungkin, nggak ada kan. Berarti 4 langsung. Jadi ketika ada seperempat dan asoba, maka yang menjadi asal masalah itu penyebut dari zauj. Oh berarti ini 4, berarti 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1, 1 kali 1 sama dengan 1. Sisanya berapa? Nah, berarti sisa itu kan nunggu ashabul furud dapat 1 dulu, baru bisa ngitung 3. Itu maksudnya definisinya itu. Selanjutnya. Nah, sini asoba itu ada 3 ahwal sebenarnya. Ada halatul ula, asoba setelah ashabul furud. Jadi mengambil harta semuanya jika sendirian. Artinya sendirian kalau tidak ada ashabul furud maka dia ambil semua. Dia punya hak setelah hak ashabul furud ditunaikan. Jadi kalau ashabul furud belum ditunaikan ya belum bisa kita mengetahui sisanya kan. Kan tahu sisanya itu ketika setelah dihitung ashabul furud. Makanya di sini dikatakan dia nggak punya hak setelah ashabul furud itu ditunaikan. Kalau ashabul furud sudah ditunaikan baru dia punya hak. Nah, jika ada ashabul furud maka dibagikan dulu ashabul furudnya. Jika tidak ada maka mengambil semua harta si asoba tadi itu. Seperti tadi yang saya bilang yang ahli warisnya cuma ibn aja, nggak ada lagi semua yang lain, cuma satu aja ahli warisnya ibn. Berarti dia dapat semua harta. Atau ahli warisnya cuma satu juga tapi bintun. Bintun ketika nggak ada ibn berarti setengah karena dia sendiri. Terus setengahnya buat siapa? Buat dia juga namanya rot itu nanti. Terus ahwal yang kedua, halatus tsaniyah ya'khudul baqi, dia mengambil sisa setelah ashabul furud. Asobah misalkan halanya tidak pasti. Kadang enak ketika sendirian atau masih enak juga ketika ada ashabul furud. Bisa sedikit atau nggak dapat sama sekali karena ashabul furudnya banyak misalkan. Seperti yang tadi ashabul furudnya banyak, ada zaujun seperempat, ada umun seperenam, bintani 2/3, akun syakiknya asobah. 12 bagi seperempat zaud tadi berarti 3, 12 bagi seperenam tadi berarti 2, 12 bagi 2/3 berarti 8. 8 tambah 2, 10, tambah 3, 13. Nah, nggak ada lagi untuk akun syakiknya itu. Nah, itu maksudnya. Yang ketiga, berapapun sisanya atau kalau nggak ada sisa, nggak dapat berarti. Nah, berapapun sisanya. Maksudnya dalam artian begini, dia coba, tapi karena memang nggak ada sisa ya nggak dapat kan. Gimana mau membagikan kalau memang nggak dapat kan? Gitu. Sekarang ini pembagian asoba. Pembagian asoba itu ada 2. Ini secara ini dulu ya, teori dulu lah. Ini filsafat ilmunya. Setelah ini baru kita ke pelatihan. Pembagiannya itu ada 2. Ada yang sababiyah, ada yang nasabiyah. Sababiyah karena sebabnya itu kenapa? 1, karena dia memerdekakan budak. Jadi karena dia memerdekakan budak, dia mendapatkan harta warisan. Yang kedua karena nasabiyah. Tadi sababiyah berarti sebab. Sebab apa? Sebab memerdekakan budak. Misalkan Mbak Jari ini memerdekakan seorang laki-laki, karena Mbak Jari ini seorang perempuan disebut dengan mu'tiko. Nah, kemudian laki-laki yang dimerdekakan oleh Mbak Jari ini yang tadinya budak dimerdekakan, punya harta banyak, meninggal, hartanya buat siapa? Buat Mbak Jari ini. Mbak Jari ini disebut dengan mu'tiko. Kalau saya berarti disebut dengan mu'tik. Nah, ini sababiyah. Berarti asoba itu ada 2, ada sababiyah, ada nasabiyah. Sababiyah ada 2, ada mu'tik, ada mu'tiko. Tapi sama-sama memerdekakan.
Tinggal jenisnya laki-laki atau perempuan. Laki-laki yang merekakan budak berarti mu'tik, perempuan yang merekakan budak berarti mu'tikoh. Kalau nasabiyah ada 3. Ada bin nafsi, ada bil ghairi, ada ma'al ghairi. Nah, ini kita udah masuk nih. Sekarang saya pakai pena merah nih biar enak menjelasin. Nah, bin nafsi itu yang mana? Bin nafsi itu kecuali zauj dan akhun li'um. Nah, sekarang tadi asoba ada 2 ya. Ada sababiyah, ada nasabiyah. Nasabiyah ada 3. 1 bin nafsi, asobah, asobatun bin nafsi. Gimana ya cara ini ya? Oh, di sini aja lah. Tadi asoba ada berapa? Ada 3, ada 2 ya. Asobatun. Nah, pakai hitam aja dulu. Asobatun. Ada 2. Ada yang sababiyatun, ada yang nasabiyatun. Kelihatan nggak ya? Sababiyatun ada nasabiyatun. Nah, sababiyatun ini, astagfirullahaladzim. Sababiyatun ini ada 2. Ada yang mu'tikun, ada yang mu'tikotun. Nah, ada yang mu'tikotun. Sementara nasabiyah ada 3. Bin nafsi, saya tulis, enggak anak tulis ya asobanya, langsung aja bin nafsi. So, biar cukup ini. Bil ghairi, ma'al ghairi. Nah, bin nafsi. Tadi sababi ada 2 ya, ada 2. Sekarang bin nafsi. Bin nafsi itu mana aja? Bin nafsi itu yang mana aja? Lihat sini. Kita kemarin kan semua laki-laki yang ada di bagan kecuali zauj dan akhul dia disebut dengan asoba bin nafsi. Asoba bin nafsi itu adalah semua yang ada laki-laki yang ada di bagan kecuali zauj dan akhul maka dia disebut dengan asoba. Namanya asoba bin nafsi. Mana aja asoba bin nafsi? Kita sama seperti kita membuat bagan. Mait, keturunan, asal-usul, 3 saudara, anak 3 saudara, paman, anak paman, mutik-mutikoh. Mana? 1, ibn. Lingkarin. 2, ibnul ibni. Nah, karena mait kan enggak kan tadi zauj. Pertama zauj dulu karena enggak masuk kan, bukan asoba bil ghairi. Bukan asoba bin nafsi. Kemudian ibn dan ibnul ibn laki-laki, mana lagi laki-laki? Oh, udah ada lagi keturunan. Sekarang asal usul. Tadi rumusnya mait, keturunan, asal usul. Oh, ini ab 1, kakek 4 berarti. Berarti ibn, ibnul ibni, ab 4. Terus ke 3 saudara. Mana? Akhun syakik. Lagi akhun li'ab. Lagi mana lagi? Akhun li'um masuk enggak? Enggak. Tadi kan kecuali zauj dan akhun li'um kan. Kemudian ke keturunannya, mait asal usul, mait keturunan asal usul 3 saudara, anak 3 saudara, berarti ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab. Selanjutnya mana lagi? Amun syakik, kepaman, amun syakik, amun li'ab. Kemudian mana lagi? Ibnu amin syakik, ibnu amin li'ab. Mana lagi yang termasuk asobah? Asobah bin nafsi. Mu'tik dan mu'tiko. Hitung berapa ini? Iban, ibnul iban 2. Abjad 4. Akun syakik, akun li'ab 6. Ibnu akhi syakik, ibnu akhi li'ab 8. Amun syakik, amun li'ab 10. Ibnu ami syakik, ibnu ami li'ab 12. Mu'tik mutiko 14. Benar nggak? Saya ulangi. 1 ibn, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti asoba bin nafsi ada 14. Nah, cuman karena asoba bin nafsi ini
asbabi nafsi kan ada 14. Tapi duanya itu diambil oleh sababiyah. Berarti ada 12 di sini. Cuman hanya ada 12. Tapi